Anak-anak, sebelum kita mengikuti pelajaran kita hari ini, kita awali dengan kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, anak-anak, setelah tadi kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila secara bersama-sama, marilah kita mulai dengan pembahasan materi kita hari ini dari bab 1 kelas 9. Dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Kompetisi inti adalah memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural, dan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait, fenomena dan kejadian tampak mata. Kompetisi dasar adalah membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif, serta memiliki semangat kebangsaan serta cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berpartisipasi secara aktif, cerdas, dan bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat, tunas bangsa, dan warga negara sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang hidup bersama dalam berbagai tatanan sosial budaya. Anak-anak, di gambar kita lihat ada beberapa tokoh yang punya pengaruh besar untuk memerdekakan bangsa ini, yaitu ada Soekarno, ada Muhammad Hatta, dan masih banyak tokoh-tokoh yang lain, di mana pada saat itu mereka berhasil membacakan naskah teks proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, di mana peristiwa ini merupakan peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia. Berbicara masalah Pancasila, perjuangan sebelum bangsa Indonesia ini merdeka, memang perjuangannya cukup luar biasa, di mana ketika peristiwa pertentangan antara beberapa kelompok, sehingga akhirnya BPUPKI berhasil mengadakan rapat pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni tahun 1945 dan berhasil merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Dan dengan berani Bung Karno mengatakan bahwa Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Anak-anak, bukan itu yang mau dibahas oleh Pak Leo pada kesempatan hari ini. Tetapi yang mau dibahas oleh Pak Leo adalah bagaimana penerapan Pancasila dari masa ke masa. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia
Sejarah bangsa kita telah mencatat bahwa pernah ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologi lain. Upaya ini dapat digagalkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Meskipun demikian, tidak berarti ancaman terhadap Pancasila sebagai dasar negara sudah berakhir. Tantangan masa kini dan masa depan yang terjadi dalam perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia internasional dapat menjadi ancaman bagi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara telah dilaksanakan sejak masa yang pertama, awal kemerdekaan, yang kedua Orde Lama, yang ketiga Orde Baru, dan yang keempat masa reformasi sampai sekarang. Sekarang kita lihat masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1950. Pada masa ini penerapan Pancasila di Indonesia mendapat tantangan dari beberapa pihak. Antara lain, yang pertama adalah pemberontakan PKI. Berbicara tentang PKI, Partai Komunis Indonesia ini sebetulnya muncul sudah sejak bangsa Indonesia belum merdeka. Itu sejak tahun 1921. Ketika PKI ini masuk di negara Indonesia, di mana dibawa oleh Sneflit dan diterima oleh Semaun, dan mereka berusaha untuk melakukan pemberontakan itu tahun 1926 dan 1927, namun gagal. Pemberontakan PKI di Madiun itu terjadi pada tanggal 18 September tahun 1945, dipimpin oleh Musso dan Amir Sarifuddin. Kedua orang tokoh ini pertama-tama mereka membentuk FDR atau Front Demokrasi Rakyat dengan tujuannya adalah merebut kekuasaan dan mengganti dasar negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan faham komunisme. Yang kedua adalah pemberontakan DITII atau disingkat dengan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Pertama-tama ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia, dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo, di mana pemberontakan ini terjadi pada tanggal 7 Agustus tahun 1949 dengan tujuan didirikannya Negara Islam Indonesia untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo berhasil dibekuk atau ditangkap oleh beberapa tokoh atau beberapa pasukan Indonesia yang masih mencintai kemerdekaan bangsa itu pada tanggal 4 Juni tahun 1962. Sekarang kita lihat yang ketiga anak-anak, yaitu pemberontakan APRA atau disingkat dengan Angkatan Perang Ratu Adil. Merupakan misi yang didirikan oleh Kapten KNIL Raymond Westerling. Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 15 Januari tahun 1949. Adapun tujuannya adalah mempertahankan bentuk negara Pasundan di Indonesia dan mempertahankan adanya tentara sendiri. Melakukan pemberontakan pada tanggal 23 Januari tahun 1950
dan berhasil menguasai sebagian kota Bandung. Yang keempat adalah pemberontakan RMS atau disingkat dengan Republik Maluku Selatan yang dipimpin oleh Dr. Christian Robert Stephen Soumukil. Didirikan tanggal 25 April tahun 1950. Adapun tujuannya adalah untuk membentuk negara sendiri. Pulau-pulau besar yang dikuasai oleh RMS ini adalah Seram, Ambon, dan Pulau Buru. Setelah pemberontakan RMS, kita lanjutkan yang kelima adalah pemberontakan Andi Aziz. Pemberontakan Andi Aziz dipimpin oleh Kapten Andi Aziz. Melakukan pemberontakan pada tanggal 5 April tahun 1950. Tuntutan Andi Aziz adalah hanya pasukan-pasukan APRIS, APRIS, bekas KNIL, saja yang bertanggung jawab atas daerah NIT, Negara Indonesia Timur. Setelah tadi kita sudah melihat bagaimana proses perjalanan pemberontakan selama 5 tahun dari tahun 1945 sampai 1950, ada sekitar 5 pemberontakan besar yang sama-sama ingin menghancurkan Pancasila sebagai dasar negara. Kita lihat bagaimana hebatnya Pancasila, dia mampu bertahan, mampu dengan gagah kuat berdiri di negara kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak, kita lanjutkan. Yang kedua adalah masa tahun 1950 sampai tahun 1959. Setelah bubarnya Republik Indonesia Serikat, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar 1950. Ya, Undang-Undang Dasar sementara. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Undang-Undang Dasar sementara 1950 menganut sistem pemerintahan parlementer, sama seperti Republik Indonesia Serikat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar sementara 1950, Presiden berfungsi sebagai kepala negara dan menjadi bagian dari pemerintah. Namun, tanggung jawab pemerintah berada di tangan Perdana Menteri bersama para menterinya. Penerapan Pancasila pada periode ini cenderung diarahkan sebagai ideologi liberal. Pada tanggal 29 September 1950 dilaksanakan pemilihan umum yang pertama. Berhasil memilih anggota-anggota konstituante berjumlah 550 orang. Tugas lembaga konstituante adalah menyusun konstitusi baru pengganti Undang-Undang Dasar sementara 1950. Namun tugasnya gagal. Akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang isinya sebagai berikut. Yang pertama, dibubarkannya konstituante. Yang kedua, diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga, tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950. Dan yang keempat, dibentuknya MPRS dan DPAS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Pada masa ini terjadi pemberontakan-pemberontakan lain. Kita lihat di sini adalah pemberontakan DITII, Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang terjadi di Sulawesi Selatan, yang dipimpin oleh Abdul Kahar Muzakkar. Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar. Aceh dipimpin oleh Daud Beureu. Tujuannya adalah
DITI adalah ingin mendirikan negara Islam Indonesia. Itu pemberontakan yang pertama di tahun 1950 sampai 1959. Pemberontakan yang kedua adalah pemberontakan PRRI. Didirikan di Sumatera Barat pada tanggal 15 Februari tahun 1958 oleh Letkol Ahmad Hussein. Tujuannya adalah untuk mendorong pemerintah supaya memperhatikan pembangunan negeri secara menyeluruh. Yang ketiga adalah pemberontakan Permesta. Permesta adalah sebuah gerakan militer di Indonesia dideklarasikan oleh pimpinan militer bagian timur terpusat di Makassar, Sulawesi Selatan. Pada tanggal 2 Maret 1957, tokohnya antara lain Letko Vincel Sumual, Mayor D. Jusomba. Adapun tujuannya adalah untuk mendorong pemerintah supaya memperhatikan pembangunan negeri secara menyeluruh. Pemberontakan-pemberontakan yang terjadi pada tahun 1950 sampai 1959, rata-rata beberapa tokoh yang membentuk organisasinya mempunyai rasa tidak puas dengan cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal pembangunan, karena pembangun pada saat itu terfokus atau terpusat hanya di Pulau Jawa, sedangkan pulau-pulau lain tidak disentuh sama sekali. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah masa tahun 1959 sampai 1960. Masa ini disebut sebagai demokrasi terpimpin. Pada masa ini terjadi berbagai penyimpangan antara lain. 1. Diangkatnya Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Yang kedua, pembubaran DPR hasil pemilu tahun 1955 oleh Presiden melalui penetapan Presiden nomor 3 tahun 1960. Yang ketiga, anggota DPR gotong royong tidak dipilih oleh rakyat, tetapi justru diangkat langsung oleh Presiden. Dan yang keempat, pelaksanaan politik konfrontasi dengan Malaysia yang dianggap negara boneka buatan Inggris. Dan yang kelima adalah adanya percobaan penggabungan nasional, agama, dan komunisme atau yang disingkat dengan NASAKOM. Ternyata tidak cocok untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada masa ini terjadi peristiwa pemberontakan G30S PKI. Kita lihat lebih lanjut lagi adalah yang keempat, masa tahun 1966 sampai 1998. Pada tanggal 12 Januari 1966 terjadi demonstrasi mahasiswa dengan menyampaikan beberapa tuntutan yang dikeluarkan yang disebut dengan tuntutan hati nurani rakyat yang disingkat dengan Tritura. Ada 3 isi. Yang pertama adalah bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya. Dan yang kedua, bubarkan kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI. Dan yang ketiga adalah turunkan harga. Masa tahun 1966 sampai 1998 disebut sebagai masa Orde Baru. Orde Baru awalnya memberi angin segar pada pengamalan Pancasila. Namun terdapat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tidak lagi sesuai dengan jiwa Pancasila. Hal yang tidak sesuai dengan jiwa Pancasila pada masa Orde Baru antara lain: 1. Kebebasan pers dianggap terbatas. Yang kedua, pemerintah cenderung sentralistik atau terpusat pada satu orang, yaitu presiden. Dan yang ketiga, demokrasi cenderung dikekang. Dan yang keempat, diduga terdapat korupsi, kolusi, nepotisme yang disingkat dengan KKN.
Gerakan Mahasiswa Indonesia pada tahun 1998 merupakan puncak gerakan mahasiswa dan gerakan rakyat pro-demokrasi. Gerakan ini menjadi monumental karena dianggap berhasil memaksa Soeharto berhenti dari jabatan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei tahun 1998 setelah 32 tahun menjadi Presiden Republik Indonesia. Kita lihat anak-anak, di mana rakyat dan juga para mahasiswa berhasil menduduki gedung DPR, di mana rakyat dan mahasiswa tidak lagi percaya pada MPR dan DPR sebagai wakil rakyat karena cenderung memihak pemerintah. Yang kelima adalah masa tahun 1998 sampai sekarang. Masa ini disebut sebagai masa reformasi. Pada masa ini, kemunduran ekonomi Indonesia dan dugaan penyelewengan terhadap Pancasila membuat mahasiswa dan masyarakat menjadi brutal. Demonstrasi menuntut turun Presiden Soeharto. Pada tanggal 21 Mei tahun 1998, Presiden Soeharto akhirnya menyatakan mundur sebagai Presiden Republik Indonesia dan diganti oleh wakilnya B.J. Habibie. Perkembangan demokrasi pada masa reformasi berkembang pesat. Untuk pertama kalinya pada tahun 2004, pemilihan presiden dan wakil presiden untuk periode 2004 sampai 2009 dilakukan secara umum dan langsung. Meskipun telah terjadi berbagai perubahan dalam masa reformasi, masih ada sejumlah permasalahan yang terjadi, di mana semakin menguatnya semangat primordialisme di Indonesia. Sebagian masyarakat cenderung mementingkan suku, daerah, atau agama masing-masing. Mungkin anak-anak yang perlu kita catat dalam ingatan kita, Pancasila yang merupakan dasar negara dirongrong oleh berbagai macam pemberontakan ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan faham yang lain, atau ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi yang lain dengan berbagai macam cara. Dan bahkan kejadian atau peristiwa-peristiwa seperti itu sampai saat ini pun masih kita temui, di mana muncul beberapa kelompok, muncul beberapa elemen masyarakat yang memang berusaha untuk menghancurkan Pancasila sebagai dasar negara, ingin menggagalkan Pancasila sebagai dasar negara dan diganti dengan faham yang lain. Tentunya sebagai PR kita semua, marilah kita menyatakan satu tekad, satu pikiran untuk mensukseskan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan dasar yang sangat cocok diterapkan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai akhir kata, saya selaku guru kalian, guru PPKN, mendoakan agar kalian semua tumbuh menjadi anak-anak yang mencintai bangsa ini, yang mencintai Pancasila sebagai dasar negara. Biarlah kalian tumbuh menjadi orang-orang yang berhasil sebagai generasi penerus bangsa. Doa Pak Leo selalu menyertai kalian semua. Selamat belajar, Tuhan memberkati.